beberapa poin penting pandangan Plato adalah: 1. Dunia ide. Plato percaya bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Pendidikan bertujuan membantu manusia mengenali dan memahami ide dunia ini melalui akal dan pengetahuan. 2. Proses dialektika. Pendidikan menurut Plato bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan proses dialektika untuk membimbing individu menuju kesadaran intelektual yang lebih tinggi. 3. Pendidikan bertahap. Dalam bukunya yang bernama Republik, Plato menggambarkan pendidikan sebagai perjalanan bertahap dari tahap dasar atau kesenangan inderawi menuju pemahaman ide-ide abstrak seperti kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan. 4. Metafora gua. Dalam alegori gua, Plato menggambarkan manusia sebagai makhluk yang awalnya terikat pada ilusi dunia fisik. Pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia dari gua agar dapat memahami realitas sejati. Yang selanjutnya, konsep praktis pendidikan menurut Plato. Plato mengembangkan model pendidikan yang mencakup aspek filosofis dan praktis dalam sistem sosial politik. Beberapa penerapan praktis dari konsep pendidikan Plato adalah yaitu kurikulum berjenjang. Plato menyarankan pendidikan yang dibagi ke dalam jenjang usia tertentu, yaitu pada usia 0 sampai 6 tahun, pendidikan awal berupa permainan yang melatih moral dan fisik. Pada umur 7 sampai 18 tahun, pendidikan formal mencakup seni, musik, dan olahraga untuk menyeimbangkan tubuh dan jiwa. Pada usia 18 sampai 30 tahun, pendidikan lanjut yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Dan pada umur 30 tahun ke atas, hanya individu yang telah melalui semua tahapan dan terbukti memiliki kemampuan intelektual yang tinggi akan dilatih sebagai filsuf pemimpin. Adapun musik dan matematika, pendidikan seni musik mengasah moralitas, sementara matematika melatih logika dan pemahaman rasional terhadap dunia ide. Kepemimpinan filsuf. Plato percaya bahwa pendidikan tertinggi harus disediakan bagi mereka yang dipilih sebagai calon pemimpin negara untuk memastikan bahwa mereka memerintah berdasarkan kebijakan, bukan nafsu atau ambisi pribadi. Selanjutnya ada penerapan praktis dalam konteks modern. Dalam konteks modern, pendidikan modern banyak prinsip Plato yang masih relevan, antara lain: 1. Pendidikan holistik, yaitu menyeimbangkan pengembangan intelektual, emosional, dan fisik. 2. Fokus pada moralitas dan kebijakan. Pendidikan tidak hanya bertujuan melahirkan individu yang cerdas, tetapi juga bermoral dan berintegrasi. Yang ketiga, belajar sepanjang hayat. Pendidikan berjenjang menginspirasi konsep pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning yang populer saat ini. Yang keempat, pendidikan untuk kepemimpinan. Pendidikan tertinggi di lembaga seperti universitas yang menekankan pelatihan kepemimpinan berbasis pengetahuan. Namun, beberapa aspek Plato seperti seleksi ketat calon filsuf pemimpin sulit diterapkan dalam dunia demokratis karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan akses terhadap pendidikan. Yang terakhir, ada kritik dan batasan pada pandangan Plato. Yang satu, elitisme. Model pendidikan Plato dianggap terlalu eksklusif dan hanya berorientasi pada segelintir individu berbakat. Yang kedua, kurangnya perhatian pada dunia nyata. Penekanan Plato pada ide dunia terkadang mengabaikan pentingnya pengalaman praktis dalam dunia nyata. Yang ketiga, konsep hierarki. Pandangan Plato cenderung menciptakan hierarki sosial berdasarkan kemampuan intelektual. Itulah tadi pandangan Plato tentang pendidikan yang idealisme. Dapat disimpulkan bahwa pandangan Plato tentang pendidikan dalam konteks idealisme pembentukan jiwa yang sempurna melalui pengetahuan akan kebenaran dan kesejahteraan. Meskipun konsepnya sangat filosofis dan terkadang sulit diterapkan secara penuh
moral.